Ya, sekarang kita segera masuk firman Tuhan saja, saudara. The covenant of God, perjanjian Tuhan yang keempat, saudara. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang saya katakan sangat-sangat dalam, sangat-sangat penting. Perhatikan sungguh-sungguh, yaitu perjanjian kuasa. Ya, covenant of dominion, saudara, perjanjian kuasa. Ada perjanjian kuasa yang luar biasa sekali ya di dalam Tuhan. Kita sudah belajar banyak, saudara, bahwa ya Alkitab itu perjanjian kita dengan Tuhan. Isinya ada perjanjian lama, perjanjian baru, saudara. Hari ini salah satunya, saudara, perjanjian kuasa. Ada kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan saat kita melangkah melakukan bagian kita, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Kalau dibuat mudah lagi, saat ini kita bisa berkata Alkitab itu berisi surat kuasa yang daripada Tuhan, saudara. Ada surat kuasa. Kalau kita pegang surat kuasa, kita akan punya hak, kita akan punya otoritas, kita akan punya kuasa. Betul nggak, saudara? Dulunya nggak punya hak, dulunya nggak punya apa-apa, tapi terima surat kuasa, kita bisa bertindak mewakili yang memberikan kuasa. Ada otoritas, ada kuasa untuk nanda tangani, ada otoritas untuk mengeksekusi, ada hak, ada kuasa untuk melakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Waktu manusia diciptakan dikatakan Allah memberkati mereka. Ya, jadi kita tahu Allah itu Allah yang memberkati. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, diberkati, saudara, supaya beranak cucu bertambah. Allah itu menciptakan kita, saudara, untuk diberkati dan untuk apa? Bertambah, berlipat ganda, bukan makin berkurang, saudara. Ya, bukan dikutuk, diberkati, bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Sampai penuhi bumi, saudara. Bahkan apa? Taklukkan, bukan ditaklukkan. Allah menciptakan kita untuk mentaklukkan. Lalu dikatakan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, dikatakan berkuasa. Saudara, dikatakan taklukkan itu dan berkuasalah, menang, lalu berkuasalah. Jadi saja, saudara, semua kita ingat kita diciptakan untuk berkuasa, untuk taklukkan, bukan ditaklukkan, untuk berkuasa, bukan dikuasai keadaan, bukan dikuasai oleh situasi, bukan dikuasai oleh apapun, saudara, sakit, penyakit dan lain, tapi untuk berkuasa, saudara, mentaklukkan, bukan ditaklukkan oleh godaan, bukan ditaklukkan oleh masalah, bukan ditaklukkan oleh apapun kuasa roh jahat, tapi Tuhan berikan kita roh pemenang, maju, diberkati, berlipat ganda, saudara, mentaklukkan, saudara, dan berkuasa. Sejak saudara tangkap ini perjanjian. Kalau saudara tidak bisa tangkap perjanjian ini, saudara tidak akan menggunakan kuasa itu dan saudara tidak akan pernah mengalami. Tapi kalau saudara bisa tangkap di roh saudara sungguh-sungguh, saudara bisa menyala dalam roh saudara sungguh-sungguh, saudara bertindak berdasarkan otoritas yang daripada Tuhan dengan iman sungguh-sungguh, maka ada otoritas yang nyata, maka ada kuasa yang nyata, maka ada otoritas, ada kemenangan. Kita bukan dikuasai, tapi kita bisa menguasai. Saudara tahu persis itulah hati Tuhan. Maka Alkitab juga berkata kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 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 Tepuk tangannya yang sangat meriah. Allah itu Allah yang maha. Dia itu sang pemenang, bukan kalah, saudara. Kita diciptakan untuk menang, saudara. Kita diciptakan untuk berkuasa, bukan dikuasai. Kita diciptakan untuk memberkati, bukan meminta-minta. Kita diciptakan untuk kuat, bukan lemah, saudara. Itu harus ditangkap sungguh-sungguh, saudara. Dan kalau saudara tangkap sekali lagi, hari ini akan jadi breakthrough yang besar-besaran dalam kehidupan saudara. Saya doakan saudara bisa tangkap pewahyuan ini, penyingkapan ilahi ini, sehingga saudara dibangkit
diberikan oleh Tuhan. Saudara, iblis selalu berusaha menipu kita. Kita itu lemah, kita itu nggak bisa apa-apa, kita itu anaknya orang miskin, kita itu pendidikan rendah, kita itu ya orang berdosa, kita itu macam-macam lah, nggak punya pengalaman, bangsa ya mungkin yang ketiga atau macam-macam. Iblis selalu akan mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Tapi Tuhan selalu akan ingatkan, ya kita diciptakan untuk berkuasa, bukan dikuasai. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara, yang luar biasa sekali. Maka waktu manusia pertama diciptakan, binatang buas takut kepada Tuhan. Apapun karena ada otoritas yang nyata daripada Tuhan, saudara. Suku-suku itu ada pada kita. Kalau Tuhan ciptakan kita untuk berkuasa, pasti kita bisa berkuasa. Betul saudara, saya pernah lihat truk buat trailer besar sekali saudara. Ya pabriknya nyitakan truk seperti aja bisa punya kekuatan seperti itu. Apalagi sang pencipta yang Maha Kuasa ciptakan kita untuk berkuasa. Pasti bisa berkuasa, pasti bisa menang, pasti bisa berhasil, pasti bisa berlipat ganda, pasti saudara. Itu Tuhan. Kita harus tangkap dulu sungguh-sungguh. Saudara lihat ya, Abraham, ya dia istrinya mandul, saudara. Ya mereka nggak punya anak, sudah terus bertahun sampai tua. Tapi Tuhan tetap berkata, keturunanmu akan seperti bintang banyaknya di langit, seperti pasir di laut. Betul saudara, dia tetap akan berkuasa, dia tetap akan menang, dia tetap akan bertumbuh, dia tetap beranak cucu, dia tetap menjadi bangsa yang besar. Amin saudara. Kita bisa lihat semua. Yusuf katakan saudara, anak paling kecil saat itu ya saudara, tapi dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan ingin pakai dia lebih dari kakak-kakaknya, lebih dari orang tuanya, bahkan jadi penguasa. Kita tahu akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Saat itu Mesir negara yang super power, mungkin salah satu yang paling besar di dunia. Tapi dia bisa jadi penguasa di situ. Sekalipun saat Tuhan berikan mimpi dia masih paling kecil. Bahkan sekalipun dia sempat diiri, dianiaya, dijual, jadi budak, dipenjara karena difitnah. Tapi tetap saja Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya perjanjian bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Dan itu terjadi. Betul saudara, itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Daud juga sama, paling kecil saudara, oleh keluarganya tidak dianggap, tidak diperhitungkan, oleh kakak-kakaknya tidak dianggap, tidak diperhitungkan, dia ejek. Betul gak saudara? Nabi Samuel saja pertama ya mikir kakaknya yang hebat-hebat itu saudara. Tapi sekali lagi Tuhan punya rencana, dia jadi raja, apapun keadaannya, diiri oleh Saul. Oh akan terus dikejar, akan dibantai, akan dibunuh sampai terpaksa melarikan diri, tinggalkan keluarganya, ya tinggalkan kotanya, sampai gua-gua masih dikejar terus akan dibantai. Tapi sekali lagi Allah tetapkan Daud untuk berkuasa menjadi raja. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan kita. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, kuncinya menerimanya dia diberinya apa? Kuasa. Menerima Yesus berarti diberi apa? Kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Bukan anak-anak cacing, bukan anak-anak yang lemah, untuk menjadi anak-anak Allah. Allah itu maha kuasa. Anak-anaknya punya ya keturunan, ya punya power, warisan dari bapaknya, anak-anak Allah. Saudara, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, itu luar biasa sekali. Kita terus tahu semua firman menjelaskan dalam Alkitab ada perjanjian untuk berkuasa, diberi kuasa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, duta Allah, wakil Allah untuk berkuasa atas muka bumi ini, atas semua ciptaannya. Amin, 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 amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah bangsa yang pilihan, kamulah bangsa pilihan,
bangsa yang terpilih. Saudara, saya sedang bicara dengan bangsa yang terpilih. Orang-orang yang terpilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, untuk dipakai. Imamat yang rajani, imam-imam yang bagi dunia ini, bawa dunia pada Tuhan. Yang rajani, yang punya kerajaan, yang punya otoritas, yang punya kuasa daripada Tuhan. Bangsa yang kudus, hidup kuduskan, umat kepunyaan Allah sendiri, milik Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, bukan kecil-kecil, yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, terangnya yang luar biasa, terangnya yang dibutuhkan dunia. Saat dunia dalam gelap, bangsa kelam, terangnya yang ajaib akan terpancar dalam kehidupan kita. Sudah harus tangkap. Saya rasa pesan ini kali ini pesan Tuhan sedang bicara pada setiap kita, supaya kita disadarkan, supaya kita dibukakan siapa kita di mata Tuhan, siapa saudara dan saya di hatinya Tuhan, siapa saudara dan saya dalam rencana Tuhan sejak awal. Sejak diselamatkan dalam Tuhan, itu hatinya Tuhan, nggak bisa dibendung. Jadi saya sedang berbicara dengan orang-orang pilihan Tuhan. Saya sedang bicara dengan orang yang sungguh-sungguh anak-anaknya Tuhan, keturunan Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Saya bicara dengan imam-imamnya Tuhan. Saya bicara dengan orang-orang diberi kuasa oleh Tuhan. Katakan sebelah, kamu diciptakan untuk berkuasa, bukan dikuasai, bukan lemah. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Saudara lihat contoh di Alkitab banyaklah. Daniel jadi orang buangan di negara lain. Saudara, karena dosa bangsa tetap saja di negara lain. Allah dia tetapkan, ya dia bisa menjadi penguasa di sana. Dia jadi orang kedua, rajanya mati, raja kedua. Dia tetap orang kedua, raja kedua mati, ganti ketiga. Dia tetap orang kedua, raja ketiga mati, ganti raja empat. Dia tetap ya orang kedua, tetap penguasa yang dipakai Tuhan luar biasa. Sampai saya beri contoh terakhir Gideon. Oh, yang ketakutan, yang merasa rendah diri, yang merasa wah hidupnya kalah, dijarah, gak bisa apa-apa. Tuhan berkata, Gideon, engkau itu pahlawan yang gagah perkasa. Gideon, engkau itu pahlawan yang gagah perkasa. Gideon, engkau itu pahlawan yang gagah perkasa. Saat ini saya katakan, saudara yang ada di sini, siapapun nama saudara, ganti nama saudara. Engkau ini pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah perkasa. Sampai Gideon sadar, sampai Gideon bangkit, sampai Gideon melangkah, sehingga hidupnya diubahkan, sehingga kuasa itu mengalir, sehingga dia dibangkitkan, sehingga dia berubah, sehingga dia jadi penguasa, bukan dikuasai lagi. Itu Gideon, itu Tuhan. Sejak sekali lagi surah imani, itu pesan Tuhan. Hari ini itu pesan Tuhan. Saya rasakan waktu saya sedang ngomong ini, saya sedang dalam pengurapan Tuhan. Saudara percaya waktu saya ngomong, saya sedang dalam pengurapan Tuhan. Dan Tuhan sedang berikan rema seperti ini. Engkau itu diciptakan bukan kalah, menang. Engkau diciptakan bukan kekurangan, tapi kelimpahan supaya jadi berkat. Engkau diciptakan bukan hidup dalam dosa, tapi dalam kekudusan supaya memuliakan nama Tuhan. Engkau diciptakan tujuan baik, supaya nama Tuhan ditinggikan. Rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, melalui saudara dan saya. Tangkap, tangkap, tangkap saudara. Lah, rahasia hidup kuasa atau punya otoritas bagaimana supaya kita sungguh-sungguh bisa ngalami. Yang pertama, lahir baru dalam Kristus. Saya ulangi, lahir baru dalam Kristus. Saya bacakan ayat tadi, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima secara pribadi. Bukan karena kamu lahir, orang tuamu Kristen, kamu jadi Kristen. Bukan hanya Kristen keturunan, bukan hanya Kristen karena ada sesuatu yang harus ditulis, surat tulis Kristen. Bukan begitu, bukan karena diajak orang lain, karena ini dan itu, saudara, karena lahir di lingkungan bangsanya keturunan Kristen. Tidak, tapi menerima dia pribadi, secara pribadi. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pada setiap orang terima dia secara pribadi. Saudara, diberinya kuasa.
Saudara dengar, yang kita terima pribadi bukan karena keturunan, bukan karena KTP, bukan karena ajakan, bukan karena apapun, bukan karena supaya bisa nikah dengan dia, bukan karena supaya kedudukan kerjaannya diangkat naik karena bos senang, tapi secara pribadi saudara diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Kita diberi hak jadi anak, diberi hak, ada otoritas sebagai anak. Anak dan hamba itu beda. Anak itu punya hak, punya otoritas warisan, punya hak, punya otoritas masuk rumah bapaknya, punya hak, punya otoritas lebih lagi lahir baru. Maka saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara rindu, satu syarat utama. Kalau saudara mengalami ini, sungguh-sungguh terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan dilahirkan baru, kelahiran baru di dalam Yesus. Saat engkau terima dia secara pribadi, saudara, engkau dilahirkan sebagai anak-anak Tuhan, dilahirkan di dalam Tuhan, punya hak, punya kuasa, punya otoritas sebagai anak. Dan percaya sungguh-sungguh dalam nama Yesus, saudara diampuni. Dalam nama Yesus saudara diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya saudara diberi hak jadi anaknya. Saudara sungguh anaknya Tuhan. Percaya. Diberi hak seperti ini saudara. Dan kalau saudara bisa alami, tangkap itu, saudara lihat hidupmu berubah. Bukan hanya Kristen, agama, bukan. Tapi saudara punya pengalaman pribadi dengan Bapa di surga. Saudara punya pengalaman pribadi sebagai seorang anak itu seperti apa? Anaknya Tuhan. Efesus 1 ayat 18-21. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang. Maka dikatakan pada Paulus supaya matahari kita dibukakan, diterangkan. Gelap. Kalau gelap kita nggak bisa melihat. Ada senjata nggak bisa lihat. Ada kuasa nggak bisa lihat. Ada kedudukan nggak bisa lihat. Tapi dikatakan ya mata hatimu terang. 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 Agar kamu mengerti. Dengan begitu bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan panggil kita untuk ikut dia. Tuhan panggil kita jadi anaknya. Tuhan panggil kita untuk melayani. Saudara nanti bisa dibukakan. Saudara bisa mengerti, diterangi saudara. Mengerti saudara. Betapa kayanya, bukan miskin, bukan kecil. Betapa kayanya kemuliaan. Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bagi saudara dan saya, bagi kita semua, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, bagi kita, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebatnya kuasanya bagi saudara dan saya yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa. Sesuai apa? Kekuatan kuasanya Tuhan. Kita ciptakan menurut gambarnya dia. Supaya itu terjadi sungguh-sungguh. Yang dikerjakan oleh Tuhan yang besar. Di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia di antara orang mati. Dan mendukung dia di sebelah kanan. Ya, di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Dan segala penguasa. Dan kuasa. Dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di bumi ini saja, melainkan juga di dunia akan datang, berkuasa di bumi, besok juga kelak memerintah bersama Yesus, berkuasa dalam kerajaan surga. Tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kuncinya sekali lagi saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah. Kristen, agama nggak ada apa-apanya. Percaya. Orang Farisi tidak ada apa-apanya. Ahli teologi tanpa lahir baru tidak ada apa-apanya. Hanya orang yang sungguh-sungguh lahir di dalam Kristus secara roh dan kebenaran. Secara itu saudara tiba-tiba terima kuasa, mengerti, dibukakan. Amin. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada yang sudah lahir kembali. Mungkin ada yang hanya ikut-ikutan saja. Mungkin saat ini ikut saja belum. Terimalah dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi
Ke gereja bukan karena ikut orang tua saja. Ke gereja bukan hanya anak saja. Ke gereja bukan hanya pasangan saja. Ke gereja bukan hanya bos saja. Ke gereja hanya untuk cari pasangan saja. Bukan. Tapi percaya, ikut dia secara pribadi. Dia Tuhanku, dia juru selamatku, dia segalanya. Dia rajaku, dia panglimaku. Amin. Ayo bangkit. Coba kita ambil langkah. Terima Yesus pribadi. Bangkit, saudara. Ayo bangkit, berdiri, beri maksud saya. Ayo berkata pada Tuhan, saudara. Karena Tuhan berkata, siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhannya dan Juru Selamatnya, maka dikatakan dia akan diberi hak untuk menjadi anaknya. Maka Roh Allah akan tinggal di dalamnya, akan menjadi penolong yang luar biasa. Oh, mulai datang pada Tuhan, kata Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan menjadi anak-anakmu dan memuliakan Kau dan dipakai. Tuhan Yesus, aku datang padamu hari ini, aku menyatakan aku menerima Engkau sebagai Tuhanku, Allahku, Rajaku, sesembahanku selama-lamanya. Engkau, aku milikmu Tuhan. Aku terima hak sebagai anak-anakmu Tuhan. Dosaku sudah diampuni. Aku diselamatkan. Roh Allah tinggal dalam hatiku, yang menjadi penolongku, yang menyertaiku, bergerak dalam kuasa-Mu sendiri, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Engkau milikku Tuhan. Aku terima semua kuasa. Amin. 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 Duduk. Saudara, betul. Kita itu harus ada satu terobosan yang nyata. Terima kuasa. Yang kedua, saudara, memahami perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tadi langkah dengan iman. Tapi ingat, kita harus belajar firman, kita harus renungkan firman siang dan malam sampai apa? Memahami. Sampai firman itu menjadi pewahyuan. Sampai firman itu dibukakan jadi pembukaan ilahi, bukan pikiran manusia. Beda, saudara. Sampai firman itu jadi rema, menyala, mendidih di dalam roh kita. Itu yang kedua. Kita sudah ambil keputusan jadi anaknya secara pribadi. Itu dasar pertama, dimeteraikan oleh Tuhan. Tapi sekali lagi harus ngerti firman Tuhan sampai diwahyukan, sampai itu jadi pewahyuan. Saudara, perjanjian kuasa itu sungguh memahami perjanjian di dalam firman-Nya itu penting sekali. Kalau saudara bisa mengerti, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara, ingat di Alkitab pemazmur berkata, saudara, jangan sukanya dengan pencemooh, tapi renungkan firman siang dan malam. Saya bacakan saja, saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan habiskan hidup hanya untuk itu saja, yang duniawi saja, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kesukaan kita suka, terus suka, saudara. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, ya, air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Imannya tetap tegar, dia berbuah banyak. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara terus cinta firman Tuhan, cinta Tuhan, cinta firman, terus saudara hidup dalam firman sampai mempelajari, merenungkan, sampai tadi kan dapat pewahyuan, pembukaan saudara, dapat rema, saudara seperti itu. Apa saja yang saudara lakukan berhasil. Apa saudara yang lakukan berhasil. Apa saja yang saudara lakukan berhasil. Firman itu penting. Saudara perhatikan orang-orang yang mengalami terobosan besar, ya, Smith Wigglesworth, firman. Waktu saya di tempat David Oyedepo pertama kali belajar, saya lihat firman. Dia itu selalu belajar gali firman. Apa yang dikatakan firman dipercayai, dilakukan sudah. Ya, hukumnya beda dengan dunia. Dia pegang firman, dipercaya, dilakukan, dipercaya, dilakukan, dipercaya, digali, dipercaya, dilakukan, digali, dipercaya, dilakukan. Ngalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ngalami melampaui yang ada dalam dunia.
firman sampai menjadi pewahyuan. Banyak orang Kristen gagal, binasa karena nggak ngerti firman. Anak Tuhan, saudara, Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun apa kuasa Tuhan. Kamu bisa tersesat, kamu bisa mati, kamu bisa hancur. Karena apa? Kalau tidak ngerti ya tentang kitab suci maupun kuasa Allah yang ada dalamnya, kamu tidak akan kalah, kamu tidak akan dibantai, kamu akan hidup, kamu akan menang, kamu akan berhasil. Bukan mati, tapi firman Tuhan. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian. Saudara dengar ya, melalui firman Tuhan kita belajar ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita itu ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita itu punya kodrat ilahi, bukan duniawi, saudara. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Kodrat ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Bukan kita hidup secara duniawi, hidup secara rohani, ilahi, saudara. Kalau saudara terus pelajari, saudara renungkan, pembukaan, tangkap, lakukan, hidup dalam firman, saudara akan mengalami kebenaran firman yang dahsyat. Kuasa dari perjanjian terjadi. Saudara bisa lihat Petrus, saudara, alami luar biasa sekali, saudara. Dia jalan sapu tangan, bayangannya ya bisa menyembuhkan, saudara. Ini yang nulis Petrus, 2 Petrus. Hidup dalam kodrat ilahi. Kita manusia rohani, bukan duniawi. Kita manusia ilahi, bukan manusiawi, tapi ilahi, tapi rohani. Tangkap, Paulus mengalami luar biasa sekali. Saya doakan anak-anak Tuhan mengalami ini sesuatu yang luar biasa. Sampai dikatakan, saudara, zaman dulu kalau sampai jadi raja yang berkuasa ada hukumnya. Firman, 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 firman. Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Ya, apabila ia duduk atas tahta kerajaan, maka haruslah, kata-kata haruslah, ia menyuruh penulis bagian salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi dituliskan, saudara. Itulah yang harus ada di sampingnya. Kitab itu harus ada di sampingnya, dimanapun berada ada firman itu. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Harusnya ia membaca senantiasa. Hari ini baca, besok baca, selusa baca, selamanya baca firman. Hidup bersama firman, hidup dalam firman. Itu hukum kalau mau jadi raja, berkuasa, ya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini, untuk dilakukannya supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau kiri, agar, saudara tangkap lagi, lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel selama raja itu pegang firman, saudara. Jadi minta dituliskan dulu, nggak ada seperti Alkitab ini, saudara. Minta tuliskan Imam Lewi, dia bawa, dia pegang, dia baca, renungkan, dia pakai penuh. Terus selama itu dia akan kokoh merintah. Supaya pemerintahnya lama. Artinya lama, pendeknya pemerintahnya tergantung adakah firman terus ada dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam langkah-langkahnya, ada di sampingnya, bersama dia. Kalau itu ada, dia terus berkuasa. Firman, hiduplah dengan firman. Firman itu Tuhan. Yesus awalnya adalah firman. Firman bersama Allah, betul? Firman itu beda dengan ilmu pengetahuan, beda. Firman itu beda dengan falsafah, beda. Firman itu firman. Firman itu Tuhan. Hidup dalam tuntunan firman. Yang ketiga, membangun hubungan dengan Sang Empunya Kuasa. Yang punya kuasa adalah Dia. Membangun apa, saudara? Hubungan. Hubungan itu menentukan segala sesuatu.
Kita punya relasi atau tidak, ngurusin dimanapun, mau urusan apapun tergantung kita punya hubungan baik atau tidak. Kalau kita punya hubungan dengan baik, orang itu gampang. Betul gak saudara? Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan dia, semuanya sulit. Bahkan untuk mendamaikan, untuk cari orang yang dengan dia baik, dekat gitu saudara. Hubungan yang baik itu beda sekali dengan hubungannya tidak baik. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Makin lama saudara makin dekat, makin lama saudara makin kena isi hatinya, makin lama kita bisa makin kena perasaannya, makin lama kita bisa makin ngerti. Saudara, kerinduannya saja kita bisa ngerti. Makin lama makin dekat, makin lama makin kena, makin lama makin peka terhadap Tuhan. Saat itulah makin peka, makin mengerti, makin berjalan dengan Tuhan, makin mengalami breakthrough dan terobosan yang luar biasa. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Paulus berkata yang ku kehendaki apa saudara? Mengenal dia, makin kenal dia, makin kenal dia, makin kenal dia, makin kenal dia. Dan kuasa kebangkitannya, ada kuasanya, kuasa yang membangkitkan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Hari ini saya ajak saudara diingatkan sekali lagi, ayo bangun hubungan pribadi yang makin dekat, makin dekat. Makin kita berusaha mendekat pada Tuhan, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Kita akan makin kenal Tuhan, kita akan makin peka terhadap keinginan Tuhan. Makin kita mudah taat, makin kita mudah berjalan dalam tuntunan Tuhan, makin kita mengalami kasih karunia, makin kita mengasihi dan dikasih, makin kita dibela, makin ada kuasa yang nyata. Betul. Hubungan pribadi kita bisa lihat Esther, sudah bangsa itu, ya luar biasa. Dia mengalami pertolongan Tuhan, tapi juga karena dia dekat dengan suaminya, dia mengalami perlakuan secara khusus. Esther 8 ayat 7 dan 8. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Esther sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther. Dengar, ada orang bernama Haman mau membantai bangsanya, mau membantai pamannya, mau membantai semua termasuk Esther. Saudara, tapi Esther dekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Esther tidak lawan suaminya, ya raja. Esther berusaha makin dekat. Selalu sejak awal dia berusaha ingin menyenangkan hati sang raja. Waktu pemilihan, saudara, siapa yang bisa jadi ratu, dia sudah punya ketetapan, diajari oleh pembimbingnya, berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Waktu sudah latihan selesai, semua boleh masuk untuk dia dipilih atau tidak. Yang lain pokok semua boleh ke tempat bendahara raja. Mau pakai berlian 5 kret, 10 kret, mau pakai batu permata, apapun boleh semua, saudara. Boleh pakaian yang apapun boleh, saudara. Pilih supaya engkau bisa kelihatan cantik gitu, saudara. Tapi Esther dibimbing oleh pemimpin, kau jangan gitu. Raja itu enggak suka. Raja itu kaya raya, bosan kalau hanya dengan emas, bosan kalau hanya dengan berlian. Masuklah dengan pribadi yang polos, yang bersih, yang secukupnya saja. Dia tahu, dia ingin tujuannya menyenangkan hatinya raja. Dia tahu pembimbingnya ini ngerti hatinya. Dia beda dengan yang lain. Dan raja jatuh cinta pada dia. Dia yang dipilih, dia yang diangkat, dia yang dikasih. Dan waktu ada orang yang mau membantai dia, orang itu dibantai. Betul? Tuhan juga sama. Dia itu dicinta Tuhan, dicintai Tuhan. Bangun saudara hubungan yang dekat. Saya mau tanya saudara, saya rasa Roh Kudus katakan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Tapi hari ini Tuhan itu akan lakukan hal yang besar. Ini tahun hebat. Ini tahun lawatan kemuliaan Tuhan akan dikatakan luar biasa. Tuhan sedang cari orang yang dia berkenan, yang dia bisa pakai. Jadilah orang dekatnya Tuhan. Amin. Berusaha untuk istri dekat suami, suami dekat istri, berusaha. Untuk anak terhadap orang tua terhadap anak, berusaha.
Bukan jadi sendiri, enggak, usaha. Lakukan ya yang disukainya. Hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Rendah hati. Tuhan berkata orang sombong akan dijatuhkan. Enggak ada otoritas. Orang rendah hati akan diangkat. Sudah diberkati tetap rendah hati, diangkat lagi. Itu Daud, betul enggak? Sudah diberkati lagi lebih, tetap rendah hati, diberkati lagi. Dan jadi orang yang taat. Taat itu yang mendatangkan kebenaran. Langkahmu benar, langkahmu menang. Karena petunjuk Tuhan itu benar. Taat, belajar taat sungguh-sungguh. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini contoh Tuhan Yesus. Dia Allah, waktu dia sebagai manusia, rendahkan dirinya dan taat sampai mati. Rendahkan diri sampai mati, taat sampai mati. Bukan hampir, sampai mati pun taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan, bukan ditinggikan. Itu sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Teladan Tuhan Abraham, so lihat, rendah hati tetap ya, taatnya luar biasa sampai akhir disuruh nyerahkan anaknya yang tunggal, dia tetap taat. Itu sebabnya dikatakan Tuhan angkat dia jadi bapak segala bangsa. Otoritas luar biasa, termasuk kita jadi anak-anaknya. Yang 5, menguasai diri dan berpuasa. Ada banyak godaan, kita harus kuasai diri, saudara. Salah satu supaya kita bisa kuasai diri yang bisa membantu, doa puasa. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Doa puasa itu doa, iman kita tambah. Puasa itu lemahkan daging, gak makan, dagingnya dilemahkan, hawa nafsunya dilemahkan, rohnya ditinggikan, rohnya ditingkatkan, rohnya ditingkatkan. Doa puasa, rohnya dibangun, dagingnya dilemahkan. Doa puasa, rohnya dibangun, dagingnya dilemahkan, rohnya dibangun, dagingnya dilemahkan, rohnya dibangun, dagingnya dilemahkan. Saudara perhatikan Yesus saja berdoa puasa 40 hari 40 malam. Supaya apa? Otoritas. Karena dia sedang menanggalkan keilhangan pribadinya. Betul? Dia dapat otoritas kuasa Roh Kudus. Salah satunya doa puasa. Dia dipenuhi Roh Kudus, dibawa Roh Kudus untuk doa puasa, untuk kalahkan godaan, untuk menang atas pencobaan, lalu turun dengan kuasa daripada Tuhan. Waktu dia doa puasa. Matius 17 ayat 21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah kecil, ada masalah sedang, ada masalah besar. Ada masalah yang bisa diatasi dengan hal yang lain, ada yang tidak bisa kecuali didukung dengan doa puasa. Karena doa puasa meningkatkan roh kita, iman kita, saudara, otoritas kita, kuasa kita, lemahkan daging, godaan dilemahkan, lemahkan musuh. Betul? Ada setan kecil, ada setan tanggung, ada setan besar. Ada godaan kecil, ada godaan tanggung, ada godaan besar. Saudara, bangun. Kuasai dirimu. Bangun kehidupan rohmu. Bangun manusia rohmu. Salah satunya doa puasa. Saudara lihat di mana? Saya lihat dulu pertama belajar di Korea. Korea itu nomor 1 yang menonjol doanya, puasanya. Doanya, puasanya. Saya berkali-kali ke bukit doanya di tempat di sana. Doa puasa, doa puasa. Dulu saudara, setiap hari ribuan di tempat bukit doanya. Kalau Sabtu Minggu puluhan ribu. Doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Ada kebangkitan luar biasa sekali. Sehingga menang, ada api Roh Kudus. Ada roh yang menyala-nyala. Mengalami kemenangan, kuasa kegelapan dihancurkan. Betul. Belakangan saya sering juga kalau pertemuan, karena saya ikut jadi anggota untuk ASEAN Leader Summit yang dibangun oleh pengganti Yong Ki Cho. Sempat ngundang Yong Ki Cho, sempat ngundang satu tokoh ya
reformasi di Korea salah satunya yang besar juga di sana. Ditanya, kenapa Korea enggak seperti dulu? Jawabannya cuma satu. Kenapa Korea enggak seperti dulu? Bang, bang, bang. Mereka semua cerita, dulu doa pagi penuh. Sekarang doa pagi berapa gelintir. Dulu pagi kalau musim salju loh saudara. Dingin loh, tetap orang penuh. Anak kecil digendong, bawa doanya semangat. Sekarang doa itu hilang. Dulu gerakan doa semua di lapangan. Kalau di sini Manahan kurang besar ya. Kalau seperti di Jakarta tuh di mana itu? Ya, saya pernah ikut doanya 1 juta orang lebih saudara. Hanya untuk doa dan semua. Api. Tapi sekarang hilang. Itu sebabnya apinya hilang. Nggak ada api kuasa. Maka saudara lihat semua. EA Adibuye. Wah, puasanya luar biasa sekali. Betul. Puasanya luar biasa sekali. Karena itu membangun manusia roh. Yesus doa puasa. Rasul-rasul doa puasa. Daniel doa puasa. Betul. Elia doa puasa. Musa doa puasa 40 hari. Jangan anggap Kristen gak perlu doa puasa. Keliru. Sesepuh kita aja doa puasa. Betul? Orang-orang dunia ngelakoni doa puasa untuk cari kuasa kegelapan. Diniru Tuhan. Ayo doa puasa. Sekarang kita awal tahun 21 hari. Ini nanti menjelang KKR 10 hari, 40 hari. Nanti ulang tahun gereja 10 hari doa puasa. Belajar. Yang belum biasa belajar. Percaya. Saudara akan bangun manusia rohmu. Percaya saudara akan bangkit dipakai. Ini waktu yang luar biasa. Untuk lawatan besar. Untuk tuayan besar. Untuk orang dipakai oleh Tuhan. Termasuk umas. Itu bisa jadi pasukan doa puasa yang luar biasa. Anak-anak apalagi orang muda. Ini saatnya luar biasa sekali. Orang tua semuanya. Tapi saja. Ayo. Engkau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Atas Indonesia. Atas keluarga saudara dan saya. Yang keenam, yang terakhir. Lapar dan haus akan Roh Kudus. Ini kunci utama. Lapar dan haus. Saudara butuh kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan kuasa itu dinyatakan. Lapar dan haus akan lawatan Tuhan. Lapar dan haus akan jiwa-jiwa. Lapar dan haus membuat kita terbakar. Membuat kita bergerak. Membuat kita berdoa. Membuat kita berjuang sungguh-sungguh. Membuat kita pantang menyerah. Membuat kita dipakai luar biasa. Lapar dan haus untuk terima Tuhan sebesar-besarnya. Betul. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan apa? Dipuaskan. Kalau saudara lapar dan haus akan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara lapar, saudara dipuaskan. Artinya diberikan. Saudara akan dapat. Saudara akan dapat. Kalau saudara lapar dan haus dipakai Tuhan luar biasa. Lapar dan haus sungguh-sungguh berjuang sungguh. Itu akan dipuaskan. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa sekali. Kalau saudara lapar dan haus jadi pemenang. Bukan kalah terus. Jadi berkat. Bukan minta-minta terus. Saudara jadi pendamai. Bukan pengadu domba. Saudara dipakai Tuhan luar biasa. Kuasa ada, lapar dan haus. Itu akan dipuaskan. Itu akan dijawab oleh Tuhan. Itu akan jadi kenyataan. Saya itu sedang terbakar untuk Miracle Net Worship itu jadi ukupan yang besar. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Sudah 2 ini temanya revival. 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 Tuhan berikan tema revival. Dan saya kaget ya sudah ternyata sama 2 minggu ini di Amerika ada hari revival di Kentucky, saudara. Kenapa terjadi? Hanya satu, lapar dan haus. Jadi tidak ada apa-apa. Itu di kampus, di universitas. Dan ada tempat ibadah juga. Sudah selesai, mereka beberapa tetap nyembah Tuhan. Beberapa pemuda tetap nyembah Tuhan. Karena rindu tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba dilawat
Orang itu tidak mau berhenti mereka. Tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang datang sering gabung. Kirim lagi orang datang gabung. Kirim lagi orang datang gabung. Makin banyak, makin banyak. Sampai ribuan. Dan tidak pernah henti-henti. Sampai 24 jam gak berhenti. 24 jam kali 2. Sampai 2 hari gak berhenti. 3 hari gak berhenti. 4 hari gak pernah berhenti, saudara. Bukan pakai 1 sesi, 2 sesi. Terus seperti pondok Daud kita gak pernah henti. Sampai hari 18 hari gak berhenti. Orang terus ada dalam lawatan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Semua ditanya kuncinya apa? Lapar kan? Butuh lawatan Tuhan. Cari Tuhan. Itu datang lawatan Tuhan. Saya rindu besok Jumat. Saya undang saudara semua. Ayo rendahkan diri. Lapar dan haus. Berseru minta Tuhan. Apinya dicurahkan. Hujan air dicurahkan. Ayo bersama. Tuhan malah cari orang yang lapar dan haus akan ditangkap, akan dipakai, Tuhan luar biasa. Besok Jumat pastikan, percaya saya. Saya nggak tahu, ternyata katanya besok Jumat dari Semarang ya. Hani yang bersaksi dulu katanya. Saya nggak tahu, itu orang yang sedang dijamah saat ini, sedang menyala saat ini. Ternyata mereka berkata, aku diminta besok Jumat. Dia dengar tema yang saya katakan lapar. Wah, sekarang puasa. Mulai sekarang mereka sudah puasa untuk besok Jumat supaya suku-suku lawatan Tuhan dinyatakan. Dengar saudara, ini waktu yang hebat. Saudara bisa tangkap firman ini. Saudara akan mengalami dipakai Tuhan luar biasa. Hidupmu tidak lemah, hidupmu kuat. Hidupmu bukan kalahan, menangan. Hidupmu bukan tidak baik, hidupmu jadi baik. Bukan tidak berguna, sangat berguna bagi keluargamu, sangat berguna bagi gereja Tuhan, sangat berguna bagi kerajaan Allah. Saya tutup dengan satu. Saya baru pulang dari Holy Land, ya, tapi roh saya menyala. Kenapa? Di sana saya kaget. Yang pertama kali, ini baru saya datang sana sudah tahu Tuhan berkata, saya itu sudah puluhan tahun ke sana, enggak pernah. Tempat yang pertama kali saya kunjungi itu adalah tempat loteng pencurahan Roh Kudus, itu enggak pernah. Itu biasanya di tengah-tengah. Tapi kali ini di semua tutup hanya di situ. Karena gate-nya juga kena sama penjaganya, minta izin sudah tidak ada orang, saudara. Jadi pertama kali kita sampai sana, itu malah datang di loteng tempat pencurahan Roh Kudus. Wah, saya percaya itu peneguhan, itu langkah profetik. Ya, pesan profetik dari Tuhan. Yang pertama lawatan Roh Kudus. Yang pertama Roh Kudus melanda kita. Yang pertama Roh Kudus menjamah kita. Maka semuanya akan terjadi. Saya bangkit, saya ajarkan, saya ajak setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Ayo kita bersama-sama. Lapar dan haus. Tuhan akan puaskan. Dan saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Amin. Semua bangkit beri. Semua bangkit beri, saudara. Kita pujikan. Ku diciptakan untuk berkuasa. Ku diciptakan untuk berkuasa. Kita jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku. Sebab Yesus besertaku. Pujikan dengan iman, pujikan dengan yakin. Sebagai deklarasi saudara, saudara diciptakan untuk berkuasa, dibangkitkan untuk jadi pemenang. Deklarasikan dengan iman, deklarasikan dan percaya. Jadilah laskar Kristus yang tangkap, yang lapar dan haus, yang siap dipakai oleh Tuhan. Besar, selalu
angkat tangan, semua angkat tangan, mulai ucapkan pribadi dengan Tuhan. Katakan, ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan untuk jadi pemenang, bukan jadi kalah. Perkataan-perkataan iman, perkataan profetik saudara. Apalagi kalau selama ini saudara merasa kalah, saudara merasa tidak berdaya karena ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis. Setan kan berkata engkau lemah, engkau kalah, engkau penyakitan, engkau tidak berguna, engkau tidak berarti, engkau tidak mungkin bisa, engkau menderita. Lawan saudara, katakan, oh iblis kau pembohong, iblis kau penipu. Firman Tuhan sudah jelas berkata, hari ini Tuhan singkapkan, aku diciptakan untuk berkuasa, aku diciptakan untuk diberkati jadi berkat, aku diciptakan untuk bertumbuh, untuk berlipat ganda sampai penuhi bumi, sampai berkuasa. Oh katakan saudara, oralah patah-patah, aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Aku diciptakan untuk jadi lebih daripada pemenang. Biralah pasakara, kalahkan semua masalah, kalahkan saudara semua godaan, kalahkan saudara. Terima mandat dari Tuhan. Yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, katakan, Yesus, aku percaya Engkau Tuhan, aku juga mau dipulihkan, aku terima Engkau saya pribadi, Engkau jadi Tuhanku, Engkau jadi Juru Selamatku, Engkau menjadi Allahku, Engkau menjadi Rajaku, akan ku sembah selama-lamanya dalam hidupku. Terimaku jadi anakmu, beri hak, beri kuasa jadi anakmu, beri kuasa sebagai anak Tuhan, beri aku kuasa. Roh Kudus tinggal dalam hatiku, Engkau yang Roh yang Maha Kuasa, Roh Bapa, Roh Yesus. Oh tolong aku sehingga melangkah dengan kuasa, hidup dalam kemenangan, melangkah dengan kebenaran, melangkah dalam ketaatan, melangkah dalam perkenanan, melangkah dengan rendah hati, melangkah dengan mandat Tuhan, melangkah dengan rema Tuhan, melangkah dengan pewahyuan Tuhan, melangkah dengan firman Tuhan, melangkah dalam pengurapan Roh Kudus. Oralah pasakara lapasa jamaah Tuhan, abang berdoa jamaah Tuhan, jadikan firman-Mu ini sungguh-sungguh pembukaan. Oh kami tidak bisa tangkap dengan otak manusia, oh perlu pembukaan dari-Mu Tuhan. Oh jadikan pewahyuan, pembukaan ilahi, penyingkapan, oh sehingga diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Jadikan rema bagi setiap kami hari ini. Enggak ada yang tidak berguna, jadi orang yang berguna bagi keluarganya, bagi gereja Tuhan, bagi kerajaan Allah. Hari ini tidak ada hidup hina, sampai memalukan Tuhan. Hidupnya dikuduskan, disucikan, dipulihkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Hidup yang baik, hidup yang muliakan nama Tuhan, hidup penuh dengan pertobatan nyata. Terus saya rasa Roh Kudus sedang bekerja, saya rasa Roh Kudus sedang bergerak. Roh Kudus, hamba-Mu sudah sampaikan pesan-Mu. Engkau yang bergerak, Engkau yang bangun kami jadi laskar-Mu, Engkau yang ciptakan kami Tuhan untuk kegerakan pada tahun 2023 ini, kegerakan yang dahsyat, kegerakan yang besar. Oh Tuhan, beri pengurapan khusus dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu impartasikan pengurapan yang memberi penyingkapan ilahi, pengurapan yang membuka pewahyuan Tuhan, pengurapan. Terima rema Tuhan, pengurapan, oh yang bawa kemenangan, pengurapan yang sertai otoritas, pengurapan yang disertai kuasa, pengurapan yang disertai mujizat, kesembuhan, keberhasilan, pertobatan. Oralah pasakara, berkaryalah dalam gereja-Mu Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bicara pada setiap kami. Revival terjadi dalam kehidupan kami, revival terjadi dalam komsel kami, revival terjadi dalam gereja-Mu Tuhan ini, revival terjadi atas bangsa
kami Indonesia. Revival, revival, revival. Oralah masak aralah. Kami tahu Kau sudah melakukan yang terhebat. Kami tahu bukan hanya pidato, tapi Engkau yang sedang berkata-kata. Engkau yang sedang mempersiapkan pasukan surgawi, pasukan ilahi. Engkau yang sedang persiapkan laskarmu. Bangkitkan Tuhan. Hamba-Mu doakan untuk besok Jumat. Tuhan lawat, 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 lawat dahsyat. Lawat Roh Kudus. Pakai setiap kami. Nama-Mu ditinggikan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Jadilah sesuai dengan firman-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam gereja-Mu, dalam bangsa kami. Terima kasih. Amin. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami pulang membawa perjanjian ajaib dari Tuhan. Kami pulang membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Serukan haleluya. Lebih dahsyat haleluya. Pujikan dengan yakin, iman, menang. Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediaman-Mu melihat perbuatan-Mu, sebab yang Kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Katakan inilah waktunya. Inilah waktunya. Lawatan besar terjadi. Inilah saatnya. Katakan api menyala. Menyala. Roh-Mu bekerja, membakar setiap hati kami. Semuanya terima. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janji-Mu. Mari gereja Tuhan, aku terima, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Pasti terjadi di dalam gerejaku. Pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi di dalam gerejaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali sebagai pahlawan, bukan pecundang. Sebagai pahlawan-Mu Tuhan, bukan pecundang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kuasa Tuhan. Amin. Diberkati sebagai pahlawan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati masa depanmu. Amin. Diberkati segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.